Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B2 mata kuliah Biopsikologi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana perilaku makan dinilai dalam perspektif biopsikologi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Angelika Riwanda dengan 3 digit NIM terakhir 074, kemudian Syahrul Fatih Daniar dengan 3 digit NIM terakhir 089, dan saya sendiri Fatima Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 090. Nah, sebenarnya apa itu perilaku makan? Menurut Grimm dan Stanley pada tahun 2011, perilaku makan merupakan interaksi kompleks dari faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan genetik yang mempengaruhi waktu makan, kuantitas asupan makanan, dan preferensi atau pemilihan makanan. Makan merupakan perilaku yang menyenangkan bagi hampir semua orang. Kita semua melakukannya, namun pada sebagian besar dari kita, perilaku makan bisa menjadi sumber masalah personal dan kesehatan yang serius. Faktor yang menentukan apa yang kita makan dapat dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama adalah preferensi dan keengganan rasa yang dipelajari. Kita akan lebih memilih rasa yang diikuti dengan tambahan kalori dan menghindari makanan yang diikuti oleh rasa sakit. Contohnya, tikus akan lebih memilih makanan yang pernah dirasakannya dari susu ibunya. Yang kedua adalah belajar untuk makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi saat kita makan. Dapat dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pramakan kelaparan atau pre-meal hunger. Kelaparan ini menyesuaikan dengan jadwal makan reguler kita. Apabila telah mendekati jadwal reguler makan kita akan merasakan lapar untuk makan. Yang kedua adalah Pavlovian condition of hunger atau ekspektasi terhadap makanan. Dengan membayangkan suatu makanan, maka kita akan memicu rasa lapar dalam diri kita untuk memakan suatu makanan. Lalu berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan. Yang pertama adalah sinyal kenyang. Makanan di usus dan glukosa yang masuk ke darah dapat mengirimkan sinyal kenyang yang menghambat konsumsi selanjutnya. Yang kedua adalah efek pembuka dan rasa kenyang. Jumlah sedikit makanan di awal dapat menimbulkan lapar sehingga meneruskan makan makanan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah pengaruh sosial dan kekenyangan. Contohnya, kita akan makan lebih banyak saat makan bersama-sama. Yang keempat adalah makan palsu. Kejadian di mana sinyal rasa kenyang belum tentu membuat sebuah organisme berhenti makan. Yang kelima adalah efek ukuran porsi. Ketika porsi yang disajikan lebih banyak, maka sebuah organisme akan memakan porsi tersebut semakin banyak. Dan yang terakhir ada rasa kenyang sensorik spesifik, di mana semakin bervariasi rasa makanan yang disajikan akan penting terhadap porsi makanan yang dimakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fase metabolisme energi. Fase pertama ada fase sefalik, yaitu fase persiapan yang diinisiasi atau dimulai dari penglihatan, penciuman, atau ekspektasi tentang makanan, dan berakhir saat makanan mulai diserap ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada fase menyerap. Di dalam fase menyerap ini, energi yang diserap dari makanan masuk ke aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Lalu yang terakhir ada fase puasa. Dalam fase puasa ini, energi cadangan ditarik dari penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak tubuh. Nah, fase ini berakhir dengan dimulainya fase sefalik berikutnya. Oh iya, aliran energi selama 3 fase tersebut dikendalikan oleh 2 hormon pankreas, yaitu insulin dan glukagon. Selama fase sefalik dan absorptif, pankreas ini melepaskan banyak sekali insulin ke dalam aliran darah, sementara glukagon sangat sedikit. Jadi, pada fase puasa, terdapat tingginya kadar glukagon dalam darah dan rendahnya kadar insulin. Ada 2 perspektif utama yang meninjau rasa lapar dan rasa ingin makan. Yang pertama adalah perspektif insentif positif.
Menurut perspektif insentif positif, kita makan karena menikmati banyak faktor yang membuat kita suka terhadap makanan tersebut. Beberapa faktor yang bisa disebutkan adalah rasa, seperti rasa makanan, efek makanan yang sudah dipelajari, selang atau waktu terakhir makan, jenis dan jumlah makanan, apakah ada orang lain sedang makan, dan sebagainya. Bisa kita tinjau dalam contoh video tersebut. Dapat dilihat bahwa ia sedang menikmati makanannya karena rasa dari makanan tersebut memberikan efek sentimental terhadap dirinya. Makanan tersebut mengingatkan makanan yang pernah dibuat oleh ibunya, sehingga dia sangat menikmati makanan tersebut. Dalam perspektif ini juga dijelaskan mengenai minat makanan adaptif secara evolusioner. Contohnya seperti manis dan makanan berlemak energi tinggi. Kita lebih suka makanan manis karena kita menganggap bahwa makanan manis itu banyak glukosanya, sehingga menghasilkan lebih banyak energi. Pandangan kedua terhadap teori makan adalah set point assumption, di mana set point assumption ini terbagi menjadi dua, yaitu glukostatik teori dan lipostatik teori. Menurut glukostatik teori, glukosalah yang menentukan kapan kita makan, yaitu kita menjadi lapar ketika kadar glukosa darah turun secara signifikan di bawah titik setel dan kita menjadi kenyang saat makan, mengembalikan kadar gula darah kita kembali ke titik setel. Hal ini tampaknya masuk akal karena tujuan utama makanan adalah untuk mempertahankan titik setel glukosa darah, karena glukosa adalah bahan bakar utama kerja otak. Yang kedua adalah lipostatik teori, di mana lipostatik teori ini mengatakan bahwa simpanan lemak lah yang dipakai untuk menentukan jumlah makan dan menjelaskan mengapa berat tubuh relatif konstan. Setiap orang memiliki titik setel lemak tubuh sendiri, dan penyimpangan dari titik setel ini menyebabkan kita makan sebagai kompensasi untuk mengembalikan kadar lemak tubuh ke titik setel semula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neurotransmitter dan satiasi. Di dalam neurotransmitter dan satiasi, terdapat serotonin agonis dan juga reseptor leptin. Serotonin agonis ini bekerja untuk menghambat lapar. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan mengurangi jumlah makanan dan mengubah minat makan menjauhi lemak. Nah, yang kedua ada reseptor leptin yang bekerja untuk menghambat konsumsi dan penyimpanan lemak, karena leptin diproduksi dengan dipengaruhi hormon dan reseptor insulin, serta leptin reseptor yang ditemukan pada arcuate nucleus di hipotalamus. Sekian penjelasan materi dari kami. Kami berharap bahwa materi ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai perilaku makan dari pandangan biopsikologi. Thank you for watching.